Di tengah tanah yang kering dan tandus di Afrika Selatan, seorang petani bernama Angus Buchan berjuang menghadapi kenyataan hidup yang keras. Kehidupan yang penuh tekanan membuatnya menjadi pria yang pemarah dan mudah putus asa. Namun dalam perjalanan hidupnya yang penuh pergumulan, ia menemukan sesuatu yang lebih kuat dari kerja keras, iman yang sejati. Dari seorang pria yang mengandalkan kekuatan sendiri, Angus mengalami pertobatan yang mengubah segalanya. Tetapi, imannya segera diuji ketika ia memutuskan untuk menanam kentang di tanah yang tampaknya mustahil untuk bertumbuh. Dengan ketidakpastian yang melingkupinya, ia memilih untuk percaya. Apakah Tuhan akan menjawab doanya? Ini adalah kisah tentang iman yang bertumbuh dalam kesulitan, tentang percaya sebelum melihat, dan tentang mukjizat yang hadir di saat yang tak terduga. Faith like potatoes, iman yang bertumbuh dalam tantangan. Di bawah langit Afrika Selatan yang luas, dengan tanah yang keras dan cuaca yang tak menentu, seorang pria bernama Angus Buchan berjuang untuk menghidupi keluarganya. Ia adalah seorang petani keturunan Skotlandia yang telah meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Bersama istrinya, Jill, dan anak-anak mereka, ia bermigrasi ke Zambia sebelum akhirnya menetap di Greytown, Afrika Selatan. Namun, kenyataan tidak seperti yang ia bayangkan. Alih-alih menemukan keberuntungan, Angus justru menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kekeringan, tanah yang sulit diolah, dan ketidakpastian ekonomi membuatnya semakin putus asa. Ditambah lagi, pergolakan sosial dan politik di Afrika Selatan semakin memperumit situasi. Awal kehidupan di Afrika, penuh harapan, penuh kekecewaan. Hari pertama mereka di tanah baru itu terasa seperti awal yang menjanjikan. Angus dengan penuh semangat berdiri di depan tanah luas yang akan ia garap. Ia melihat Jill yang tersenyum meskipun lelah, berusaha menyemangati anak-anak mereka yang masih kecil. Namun dalam waktu singkat, harapan itu mulai pudar. Mesin pertanian yang mereka beli sering rusak, ternak mereka tidak berkembang, dan hasil panen selalu mengecewakan. Angus mulai berubah. Ia yang dulu penuh harapan, kini lebih sering marah. Suatu hari, saat ia mencoba memperbaiki traktor yang rusak, frustrasi memuncak. Dengan kemarahan yang membara, ia membanting alat yang ada di tangannya. "Mengapa semua ini selalu gagal?" teriaknya, napasnya memburu. Simeon, seorang pria kulit hitam yang bekerja di ladang mereka, melihatnya dari kejauhan. Dengan tenang ia berkata, "Tuan, mungkin Tuhan ingin Anda berhenti mengandalkan diri sendiri." Angus mendengus menepis kata-kata itu. Ia bukan pria yang religius. Baginya, kerja keras adalah segalanya. Pertobatan, titik balik yang mengubah segalanya. Hari demi hari, keadaan semakin buruk. Kemarau panjang mengancam sisa hasil panennya. Ditambah lagi, ia mulai merasa kesepian meskipun dikelilingi keluarganya. Kemarahan menjadi bagian dari dirinya. Suatu malam setelah bertengkar dengan Jill karena hal kecil, Angus keluar ke halaman dan menatap langit. Ia merasakan kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Kemudian ia mendengar tentang sebuah kebaktian yang diadakan oleh sekelompok orang Kristen di daerahnya. Awalnya ia enggan, tetapi entah mengapa ia setuju untuk datang. Saat pendeta mulai berkhotbah, sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Kata-kata itu terasa begitu pribadi. "Sekaranglah waktunya menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan," ujar sang pendeta. "Dia tidak meminta kita untuk memahami semuanya. Dia hanya meminta kita percaya." Angus merasa air mata menggenang di matanya. Ia telah mencoba segala cara untuk bertahan, tetapi semuanya gagal. Kini, hanya ada satu pilihan, berserah. Dengan gemetar, ia maju ke depan dan berlutut. Di sana, di hadapan semua orang, ia menangis seperti anak kecil. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." 1 Petrus 5 ayat 7. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Jill melihat perubahan di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat suaminya tersenyum dengan damai. Tantangan iman, menanam kentang di tanah kering. Iman baru Angus segera diuji. Musim kemarau semakin panjang, dan panen mereka nyaris gagal total. Di tengah kebingungan, Tuhan menaruh sesuatu dalam hatinya, menanam kentang. Semua orang menganggapnya gila. Simeon, yang biasanya mendukungnya, pun ragu. "Tuan, kentang butuh banyak air. Tanah ini tidak bisa menopangnya." Namun Angus tetap teguh.
Ia percaya bahwa jika Tuhan menyuruhnya melakukannya, maka Tuhan yang akan menyediakan. Dengan penuh keyakinan, ia mengajak para pekerjanya untuk menanam kentang. Mereka menggali tanah yang kering dan keras, menanam benih dengan harapan yang tampak bodoh di mata dunia. Bulan demi bulan berlalu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari ladang itu. Orang-orang mulai mengejeknya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pertobatannya hanya omong kosong. Namun Tuan Angus tidak goyah, ia terus berdoa percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Saat musim panen tiba, para pekerja mulai menggali tanah. Semua terdiam, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Lalu dari dalam tanah, mereka mulai menemukan kentang, besar, sehat, dan melimpah. Air mata mengalir di wajah Angus. Tuhan telah menjawab imannya. Sebab kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Tragedi, ujian terberat. Namun perjalanan iman Angus tidak selalu mudah. Tak lama setelah keajaiban itu, tragedi menimpanya. Salah satu anaknya meninggal dalam kecelakaan. Dunia Angus seakan runtuh, ia jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Ia mempertanyakan Tuhan. "Mengapa Tuhan? Mengapa setelah semua ini Engkau mengambil anakku?" Serunya dalam doa yang penuh air mata. Jill memegang tangannya erat. "Angus, kita tidak akan pernah mengerti semua yang Tuhan lakukan. Tapi kita tahu satu hal. Dia tetap baik." Butuh waktu bagi Angus untuk menerima kenyataan itu. Namun melalui semua itu, ia belajar bahwa iman bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Iman adalah percaya, bahkan saat kita tidak mengerti. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Menjadi alat Tuhan, iman yang menginspirasi. Setelah semua yang ia alami, Angus tidak bisa diam. Ia tahu bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk lebih dari sekadar bertani. Ia mulai berbicara di depan banyak orang, membagikan kesaksiannya. Pelayanannya berkembang. Ia mulai membantu mereka yang miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang kehilangan harapan. Tuhan memakai kehidupannya untuk menjangkau banyak orang. Angus Buchan, seorang petani biasa, menjadi saksi luar biasa bagi kuasa Tuhan. Pesan moral, iman seperti kentang. Kisah ini mengajarkan bahwa iman tidak selalu terlihat, tetapi itu bukan berarti iman tidak ada. Seperti kentang yang bertumbuh di bawah tanah, iman bekerja dalam ketidakpastian, tetapi pada waktunya, hasilnya akan nyata. Apakah kita berani memiliki iman seperti kentang, percaya kepada Tuhan bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya? Karena iman, maka Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusaka. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8. Sama seperti Abraham, kita dipanggil untuk percaya tanpa harus melihat. Jika kita tetap setia, Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Semoga kisah ini dapat menginspirasi untuk lebih bertumbuh dalam iman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lainnya. God bless you all and see you. Bye.